what's up everyone? Welcome to podcast I Did on Monday. Dimana kita bakal bahas tentang struggle dan juga hasil para zenials. Gue Cila. Gue Lala. Welcome to our pod. Wow, indah sekali suaranya. Sudah sangat lancar. Langsung aja nih Langsung kita aja. masuk ke general question of today. Oke. Tante, Yes, Cila. biasanya lo ngapain sih abis putus? Habis putus ya? Nangis lah. Nangis ya? Nangis nggak mau makan. Nggak sih, nangis sih gue. Nangis. Nangis, udah gitu ngurung diri. Ngeliatin foto mantan berdua. Au. Aduh, itu tapi zaman-zaman purbakala sih. Zaman-zaman purbakala sih. Udah lama banget emangnya ya? Udah lama banget, gue udah jomblo selama 6 tahun, Cil. Oh mantap, oke nanti kita masuk ke situ ya. Anyways, nah itu sih kayak lo tuh punya nggak sih kayak set of rules atau kayak aturan yang lo selalu ikutin kalau kayak lo putus sama orang? Misalnya nih, kayak contoh kalau gue, Iya, gimana? kayak gue tuh dulu strict banget, gue nggak akan pernah mau balikan. Oke. Kayak gue selalu mikir kayak kalau sekali lu coba and then you don't work out, ngapain lu Udah. cobain lagi gitu kan. Nah itu rule gue, itu satu rule yang mungkin sampai sekarang belum gue patahkan ya. Oh, mas terus kayak gitu, wah sangat Maksudnya, konsisten. I don't know, kayak what about you, kayak lu punya gak sih? Kayaknya kalau gue enggak sih, soalnya pengennya balikan terus. Enggak. Apakah video ini akan menjadi video Oh tidak, semoga saja. Tapi enggak sih, gue enggak punya rules kayak gitu. Kayak mau balikan, ayo, mau temenan, ayo. Tapi pengennya ya balikan lah. Saat itu. Oke, jadi lu nggak punya rule spesifik berarti dong? Enggak. Santai sih gue. Kayak sama sekali? Iya. Sama sekali? Sama sekali. Lu kayak tipe orang yang nggak udah apapun yang terjadi? Iya, ya gue mengikuti flow aja gitu. Mungkin gini ya Tan, kayak Iya, gue tuh iya. orangnya tuh yang kayak kotak-kotak banget, lo kan tahu kan? Gue tahu banget lu tipikal orang seperti itu. Gue tuh yang kayak, oke, gue punya aturan A, B, C, D, E gitu, yang gue selalu bikin gitu. Dan ternyata kemarin pas gue lagi nonton film nih, mereka menyebutkan satu istilah yang gue kayak, wow gitu. Wow, apa itu? Breakup routine. Oke, break up rutin. Jadi sekarang Breakup routine kayak, lu ngapain aja nih sudah putus? Iya, Apa aja yang kita iya. lakuin gitu? Oke. itu menarik sih karena kayak gue jadi mikir juga gitu loh Tan, abis itu yang kayak iya gue punya nggak sih sebenarnya breakup rutin. Iya, setelah dipikir-pikir ya, gue mikir juga apa Soalnya ya? gini loh, kayak breakup rutin itu kan sebenarnya bisa dibilang kayak suatu rutinitas yang lo lakukan Seudah putus. udah Kayak, putus. ya. Ya tuh lo bisa bilang mungkin kayak Kiat-kiat, kiat-kiat yes. untuk move on kali Ya ya. betul, apa aja gitu ya. Oke. Dan yang kayak sebenarnya sih apapun yang apa sifatnya bisa apapun yang penting membantu lo get through the breakup gitu Iya, mungkin betul. ya. Nah, kalau misalnya dari Gue. lu sendiri nih ya, Ini tuh berarti agak-agak bahas ke mantan dikit gitu ya, Cio. Lumayan, Aduh, takut lumayan. loh aku bahas-bahas mantan. lo pernah punya ini gak sih kayak satu Apa? cara yang menurut lo paling dari experience lo ya, satu cara yang ya udah lo selalu ke situ gitu. Selalu ke situ. Bisa selalu lo lakukan kalau lo putus. Karena kan kayak ya kita tahu lah ya, maksudnya kalau putus itu kan nggak gampang. Maksudnya ketika lo habis berhubungan dengan seseorang yang secara intens gitu dan tiba-tiba ya mungkin nggak tiba-tiba atau mungkin emang nggak bisa aja atau apapun, tapi tiba-tiba pokoknya stop gitu. Itu kan butuh penyesuaian ya pasti. Ya betul. Ini tuh lo nanya gini, gue sambil recall lagi gitu kan. Mohon maaf, saya jomblo udah agak lama ya, jadi saya inget-inget dulu waktu pengalaman saya zaman dulu. Cuman ini kalau pengalaman gue berarti ya, itu sih saat itu gue lagi kuliah, gue baru masuk kuliah, jadi gue banyak kegiatan, gue banyak teman-teman. Jadi pas udah putus ya gue mengalihkan perhatian gue lebih ke mereka, gue lebih menyibukkan diri lah. Gue saat itu juga gue kerja, tugas-tugas kuliah gue banyak, terus gue banyak ngurusin organisasi juga, jadi agak sedikit terdistract lah tentang masalah hati putus itu. Cuma kalau udah balik ke rumah ya gue tetap nangis lagi sih, tetap bengkak lagi juga besoknya mata gue. Nah, lu tuh tapi kalau nangis-nangis itu tuh karena dibakar oleh perasaan apa sih? Kan maksudnya apakah lu sedih karena itu sudah berakhir atau lu sedih karena kayak lu sebenarnya kesepian aja gitu? Sedihnya itu mungkin lebih ke
kita udah, gue by the way gue pacaran 5 tahun. Oh lama ya, Lama, say. Beb. Oke. Gue 5 tahun, jadi kita udah keseringan menjalani semua aktivitas bersama-sama. Bersama-sama. Terus tiba-tiba hilang, terus gue jadi kayak sendiri gitu. Jadi lo kayak penyesuaian tadi berarti Iya. ya, lo penyesuaian lagi. Iya, Terus yang betul. lo nangisin apa? Yang gue nangisin, gue udah nggak bisa punya momen bareng lagi sama dia gitu. Itu kan gue punya baru masuk kuliah kan, dan gue mikirnya saat gue pacaran kemarin kayak pas kuliah gue bisa lebih bebas, bisa pergi kemana-mana gitu. Tapi ternyata pas kuliah, gitu. Mungkin karena iya tadi ya, kita bisa bold, maksudnya kita bisa beratkan di kata-kata biasanya itu, karena lo udah biasa ada orang. Betul, udah terbiasa. Iya, lo terbiasa ada apa-apa lo bisa mungkin depend sama orang itu, yang membuat lo ketika itu Hilang, kita jadi Lu lost. Iya, dan Iya sih. kayak hilang temen cerita gitu loh, yang 1 kali 24 jam. Butuh gak sih Cium break up rutin itu? mereka rutin. Menurut gue sih selama nggak merugikan, why not ya? Iya, Terus lagian kayak pasti kan setiap orang beda-beda ya mengalami pengalaman yang gue yakin gue dan lu pun juga Beda. break-upnya berbeda-beda, dan pasti setiap orang cari cara kan. Buat nyembuhin diri juga. Iya, karena gue nggak tahu sih, tapi gue inget banget waktu gue with my past breakups gitu, gue selalu mikir kayak, aduh gue tuh bisa apa sih untuk melalui ini gitu loh, kayak Tapi emang tahap itu berat sih buat dijalani. iya, dan nah itu kan berat, dan kadang kan lo jadi nggak bisa mikir ya. Dan itulah peran kiat-kiat itu, peran kayak list itu tuh masuk bagi gue, karena waktu itu gue benar-benar nggak bisa mikir ya, gue mau ngikutin aja apa sih yang seharusnya gue lakukan gitu loh. Oke, I got you. You got me? I got you. I got you. Nah, kalau lu nih, apa aja sih yang lo lakuin pas lo lagi mengalami putus cinta? Oke, wow, Bingung, garuk-garuk bingung. kecil. Gue tuh sampai udah nulis loh tadi. Oh, oke. Karena gue nggak mau lupa. Oke. Gitu, ya. Gimana? Apa tuh? Jadi gue putus ya udah agak lama sih, udah agak malah Lama. agak lama, dan gue sudah biasa aja, tapi gue masih inget banget semuanya. Gue masih inget perasaannya, gue masih inget apa aja yang gue lakukan, momen-momennya. Dan nomor 1 yang waktu itu gue lakuin adalah menghapus chat history. Itu adalah nomor 1 dari setiap gue break up ya, maksudnya gue putus sama orang, itu nomor 1 yang selalu gue lakukan di hari itu juga. Lu ngapusin chat-chat lu sama dia gitu? Yes, gue selalu menghapus chatnya, karena gue tahu itu habit gue, ngecek lagi atau enggak kayak baca lagi. Jadi gue itu yang selalu gue hapus pertama kali. Oh. Jadi gue claiming my space. Nah yang kedua, ngakaknya adalah gue selalu nonton video yang kayak TED Talks gitu, atau apapun yang kayak, ya bisa dibilang pada saat itu gue memahami perasaan gue. Oke. Jadi Tapi dia mah udah beres putusnya tuh tetap upgrade diri ya. oh ya itu mah pasti dong. Iya, tapi kayak keren aja gitu. Nggak, jadi gue gua. tuh karena mungkin yang gue ceritain, gue tuh merasa gak bisa ngapa-ngapain, dan gue merasa gak bisa mengkontrol situasi. Kenapa lu ngerasa lu nggak bisa ngapa-ngapain? Karena yang kayak ininya ngomong apa ya, maksudnya kepalanya ngomong apa, hatinya ngomong apa gitu loh. Hati sama otak nggak sinkron. Nggak sinkron, jadi Oke. kayak ini gue harus dengerin yang mana sih gitu loh. Kan pada saat itu, cuman guys, kalau misalnya gue sih waktu itu gue mendengarkan otak Gue gue, sih. karena kayak Cila, kalau kamu begitu terus kamu tidak akan maju gitu loh. Jadi ya gue memahami lah pada saat itu apa yang terjadi pada gue, apa yang bisa gue lakukan, dan apa yang bisa terjadi pada gue kalau gue tidak memperbaiki diri gitu loh, atau memperbaiki situasi. Gue kan tipe orang yang harus mengontrol, Mengkotak-kotakan segala sesuatu ya. yang seperti Jadi itu. gue kayak merasa oke, gue harus lakukan detox social media gitu misalnya. Wah, itu bener sih. Iya kan? Aduh, ya itu salah satu tips yang Salah satu sangat tips. berguna loh, bener. Bener kan? Bener. Karena semua orang juga, itu sih yang gue dengar pertama-tama pasti kayak udah lu ini aja apa namanya, gak usah buka-buka IG. Gue gitu, tapi bukan karena gue nggak mau ngeliat dia sih, tapi gue lebih karena yang kayak udahlah gue harus take Mental that healing time. gitu sih. Iya, dan mungkin ini agak mengagetkan, tapi yang pertama gue lakukan itu nggak langsung reach out ke teman-teman gue sih. Oh, tapi lu diam sendiri dulu. Iya. Pendem sendiri dulu. Bukan memendam ya Tan, karena mungkin pada saat itu
gue merasa gue belum siap. Oke. Dan ketika gue berantakan dan segala macam, terus gue ngomong ke teman gue, mereka juga jadi bingung kan pasti. Kok ya gimana ya? Gue lebih ke arah mau merapihkan dulu nih yang di dalam sini gitu. Kalau Di lo udah dalam ready otak baru gue, lo bisa siap untuk cerita ke teman-teman terdekat. betul. Dan Oh. sebenarnya itu bukan karena gue mendorong teman-teman gue ya, Tan. Iya kita paham. Gua Jauh. paham. Tapi karena gue juga mau healing dulu sendiri, dan ketika gue ready gue akan membuka diri gitu. Gue bilang sih waktu itu ke teman-teman gue yang kayak, sorry banget nih gue butuh beberapa waktu untuk sendiri. Ini unik soalnya seperjalanan kisah cinta yang gue tahu gitu. Biasanya kalau orang udah habis putus tuh yang dicari langsung temen. Ya sih langsung kayak mau cerita, gue habis putus segala macem. Cuman Cila lebih mementingkan kayak gue mau calming diri dulu sendiri kali ya gitu ya. Lo gitu ya soalnya ya? Lo langsung ke temen lo ya? Gue enggak sih, kalau gue langsung ke temen gue langsung ke mantan gue lagi aja. Oh lah. Oke. sedih nih, Tunggu. enggak? Jadi gimana lo waktu lo, ini gantian ya. Waktu lo, jadi lo putus terus lo ceritanya sama mantan lo juga? Jadi gini, gue tuh putus sudah lama banget Cila. Wow, oke. Udah sekitar 6 tahun lalu gue putus. Jadi udah agak-agak Oke. lupa babanero nih di otak ini. Udah. Babanero tuh apa? Kamus. Ini kamu bencong aja gitu. Gue udah lupa gitu loh Cil. Cuman mungkin yang gue inget saat itu pas gue putus, gue agak malu Nggak menceritakan. apa-apa lo, napas lo. Jadi gue sama mantan gue tuh pacaran sudah cukup lama. Jadi di saat gue pacaran 5 tahun, jadi pas gue lagi kita putus pun kita masih tetap kontak gitu kayak gue sedih gini. Oh, Jadi wow, ini menarik sih. iya kayak gue sedih, dia juga sedih tapi sempat ada marah mah ada gitu. Tapi gue lebih nyeritainnya ke cici gue sih, ke keluarga gue dulu. Soalnya teman-teman gue tanpa gue ceritain juga udah tahu kalau gue putus gitu. Nah, Keren nggak? gini sih Tan yang gue bingung ya. Lu kan sama mantan lu nih misalnya pada satu, lu kan going through the same Iya. thing gitu ya. Gimana cara lu bisa ngobrol sama satu sama lain tanpa emosi dan apapun tuh terbawa gitu? Terbawa emosi. Oke. Kita terbawa emosi gitu buat bilang gue sedih tuh kita marah gitu, tapi kita tetap mengungkapkan itu gitu. Soalnya selama pacaran tuh gimana ya, aku jadi agak throwback ya. gitu ya sebenarnya. Jadi kayak kita tuh emang komunikasi kita saat itu untuk zaman-zaman SMP SMA tuh ya bisa dibilang baik-baik nggak baik lah. Tapi kalau untuk masalah personal gue dan dia kita cukup baik. Buat ngomongin marah sedih gitu kita ngomong. Komunikasinya gitu, baik ya. Jadi pas saat Gila. putus pun dan kita waktu itu kan masih ya dan rumah gue dan rumah dia juga dekat gitu dong. Jadi kayak kalau keluar pun pasti ketemunya dia lagi gitu loh. Gokil sih, karena gue nggak pernah bisa kayak gitu. Iya. Maksudnya gue nggak pernah bisa kayak gitu karena gue biasanya Kalau udah putus udah lu nggak ada di hidup gue gitu loh. Iya. Udah itu, tapi kalau putusnya nggak baik-baik sih. iya Gitu. Ya gue juga paham sih maksudnya itu. Oke, berarti kayak gitu ya maksudnya kurang pengalaman lebih lo. Nah, kalau untuk breakup rutin sendiri nih, tipsnya nih merangkai breakup rutin, tolong gimana ya? Jadi sebelum podcast ini berjalan tuh gue baca-baca artikel. Mantul. Iya, kita riset Tapi dulu. ya bener sih, kita riset dulu nih pasti. Jadi menurut riset yang gue baca dan itu sejalan sama apa yang gue alami. Ini tips merangkainya ya, Tips by the way. makanya ya. Kita harus bisa belajar untuk menerima dulu sih. Kayak Iya, bener. ya oke Iya, gitu. reality check Iya. gitu. Udah gitu introspeksi diri gak sih? Introspeksi diri, iya. Oke. Dan tergantung juga sih, maksudnya ini kalau lo mau, oke, gue mau bikin misalnya kiat-kiat buat diri gue sendiri, itu lo juga harus tanya apakah lo putusnya baik-baik, ya kan? Betul. Dan goal lu tuh apa? Apakah lu masih tetap mau temenan? Ataupun sudah saja saat itu bisa betul. Karena itu berbeda sih, maksudnya pastinya. Kalau lu mau tetap berteman aja, misalnya lu harus set boundaries gitu. Jadi oke, gue tahu kayak misalnya kayak tadi tante kan masih deket tuh karena rumahnya deket dan lain-lain. Pasti kan lu nggak ketemu gitu misalnya. Susah, agak sulit lah gitu. Mungkin ada baiknya lu set boundaries ya, misalnya kayak oke, semua sudah terjadi, jadi kalau kita ketemu ya udah Ya kita udah aja. Halo-halo mah ya basa-basi aja kecil gitu iya, udah loh. gitu dong. Dan itu gue juga baca nih, bahkan ada nih di internet ya kiat-kiat to stay friends dan bagaimana dikatakan stay friends yang beneran stay friends. Jadi satu, Apa tuh?
Jangan mau kalau duduk sebelahan terus kayak dirangkul. Serius Gue baca. Kayak jadi gue Wow. baca gini, no cuddling, Wow, cuddling. ya kan? No gemoy. cuddling, terus yang kayak no apa namanya, no sleeping in the same bed. Iya, tapi mungkin ini lebih ke Pacarnya udah gede lah. Pacarnya udah gede lah. maksudnya kayak bener-bener space-nya tuh berbeda, jangan Jaga tidur- jarak, jaga gitu jarak, lah, jaga jaga jarak. jarak, ya kan? Itu ada juga tuh Tan di Riset yang banyak, gila. Oke, tapi berarti internet juga udah menyediakan ya Iya. tips-tips buat kita yang baru putus harus ngapain gitu kan. Soalnya kebanyakan gitu kan orang udah putus kan bingung ya nggak sih, kayak lu kan bingung nih mau ngapain, jadi kayak diem-diem gitu, padahal sebenarnya di saat itu kita lebih bisa punya waktu untuk teman-teman, punya waktu buat keluarga, punya waktu untuk diri sendiri, bahkan ya nggak sih. Betul, Di saat yang betul. pas kita punya pacar kita nggak bisa ngelakuin itu, kita bisa ngelakuin hal-hal baru, ya nggak sih. Hal-hal menarik kayak ini kalau kita lakuin sendiri masih banyak yang bisa. Hal-hal baru itu juga satu poin yang digembar-gembarkan banget nih di semua artikel yang gue baca. Karena ketika lu udah tahu apa yang lo suka, misalnya what makes you happy, ya itu yang jadi titik berat lo melakukan sesuatu gitu. Iya, setuju, aku setuju. Ya kan, contohnya gue baca ada orang-orang yang karena dia sudah putus gitu ya, dia belajar untuk reclaiming space karena otaknya misalnya overthinking terus kan, ya kan. Nah, oke. terus mereka tuh reclaiming space di otak mereka, Menjernihkan kayak menjernihkan pikiran dengan meditasi, Bun. keren banget sih. Yoi, dan gue pernah mencobanya juga sih maksudnya, dan itu kayak ya oke, itu patut dicoba, I Bisa guess. dicoba itu. Karena maksudnya gue ngerti juga pasti di luar sana orang-orang banyak yang overthinking. Pasti sih. Dan gue baca cewek-cewek, gue nih membaca sesuai dengan riset ya, banyak yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih merasakan dampaknya putus daripada laki-laki. Kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Tapi itu ada di artikelnya, nanti kalau bisa gue cite, gue akan cite. Cuman katanya nih yang gue baca juga, katanya perempuan itu bisa menyembuhkan diri sudah putus, ya bisa bilang break up rutin itu tuh 3 bulan, Cil. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Kalau menurut yang gue baca. Cuman kalau di saat itu cowok-cowok tuh pas udah putus cowok tuh ngerasa bebas, tapi cewek-cewek tuh ngerasa galau-galau tuh di saat 3 3 bulan itu. Oh ya, oke. Ada masanya kalau menurut buku, cuman kan balik lagi setiap orang kan pasti berbeda-beda dong. New hobby sih yang bisa dibilang itu bisa jadi salah satu cara untuk mengalihkan pikiran kita dari rasa Bener sakit. sih, karena itu lu juga breaking habit gak sih? Misal lu kan kayak punya kebiasaan lama, udah di break aja, bikin new hobby Bikin gitu. kebiasaan baru lagi, betul. Iya, dan lu juga bisa mungkin kayak, ya istilahnya sih build yourself around that new hobby, ya kan? Mungkin bisa jadi brandingan baru, brandingan diri lo yang baru, Iya. ya kan? Dan dengan itu, oke. Mungkin lu hobinya meditasi, sekarang lu bisa menjadi apa sih? Guru meditasi. Guru meditasi atau spiritual guru itu kan juga bisa ya. Kuku gua patah. Waduh, aku punya Oke. Dan maksud gue yang terpenting gue rasa sih healing proses ya. Iya sih, setuju gue. Soalnya dari proses itulah yang bikin, yang sebenarnya membangun kita untuk bisa bilang jadi manusia yang lebih baru dan lebih baik gitu. Benar. Karena mau lo break up apapun itu, masa seberat Sakit apapun, apapun itu. dan sebagus apapun break up rutin lo, kiat-kiat lo sebagus apapun, it's nothing kalau lo belum mengutamakan healing proses lo sendiri, gue rasa. Mengutamakan ke diri lu sendiri. Ya, dan tenang aja Bun, proses is proses, apapun Proses itu. is proses. Mau panjang, mau pendek, tetap aja namanya proses. utamakan dirimu sendiri. Love yourself. Oh wow. Oke, mungkin segitu dulu kali ya podcast tentang topik kali ini. Kita pengen banget ketemu kalian minggu depan, so make sure you click like and subscribe. Wow. Bye. Bye.